Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di mata kuliah Pendidikan Kepelatihan Dasar. Pada pertemuan kali ini, bahasan materi kita yaitu adalah kepemimpinan di dalam coaching atau kepemimpinan seorang pelatih di dunia kepelatihan. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan materi yang telah dirangkum di sini diungkapkan 3 tipe pelatih atau karakter pelatih. Yang pertama yaitu adalah pelatih yang memiliki karakter atau sifat otoriter. Kemudian yang kedua, pelatih yang berkarakter atau yang memiliki tipe atau sifat yang demokratis. Kemudian yang ketiga adalah pelatih yang tipenya atau karakternya santai. Jadi di dalam dunia kepelatihan secara umum inilah 3 tipe pelatih yang kadang atau sering kita temui di dunia kepelatihan. Pertama yaitu pelatih yang memiliki sifat otoriter, kemudian pelatih yang memiliki tipe demokratis. Tentu kata demokratis di sini sudah tidak asing lagi di benak kita seperti apa itu demokratis. Kemudian yang ketiga pelatih yang santai. Oke, nah sekarang kita lihat satu persatu bagaimana ciri dari ketiga pelatih yang sempat kita rangkum pada bahasan materi kali ini. Oke, baik. Pelatih yang pertama itu adalah pelatih otoriter. Nah, seperti apa ciri dari pelatih yang otoriter tersebut? Ciri yang pertama yaitu yang pertama adalah disiplin. Jadi pelatih yang memiliki tipe otoriter itu pada umumnya orangnya itu disiplin. Jadi orangnya disiplin, sangat disiplin. Kemudian yang kedua, memaksa atlet patuh pada aturan. Jadi pelatih yang seperti ini itu terkesan memaksa atletnya untuk taat pada aturan dan tidak mau tahu pokoknya atletnya harus patuh terhadap aturan yang telah disepakati bersama, tidak menerima kompromi. Oke, ciri yang ketiga yaitu ketat dalam latihan. Jadi dalam menerapkan aturan, dalam memberikan metode Jadi bukan pribadi yang hangat. Jadi pelatih yang seperti ini tidak sembarangan untuk kita temani bercakap, berdiskusi dan lain sebagainya. Jadi memang bukan pribadi yang hangat. Ya. Kemudian selanjutnya menggunakan teknik ancaman dalam memotivasi. Jadi pelatih yang seperti ini bukan berarti tidak suka memberikan motivasi kepada atletnya, tetapi motivasi yang diberikan itu dalam bentuk ancaman. Sebagai contoh, misalkan jika Anda misalkan disampaikan seperti ini kepada atletnya, jika kamu tidak mampu menyelesaikan, tidak mampu di
disiplin atau selalu telat di dalam latihan, maka saya akan coret di dalam keanggotaan tim atau dikeluarkan. Jadi seperti itu ancaman yang diberikan sebagai bentuk motivasi. Oke, kemudian selanjutnya sangat terorganisir dengan baik. Jadi manajemen dalam proses berlatih itu secara sistematis, karena dia memiliki manajemen yang baik, terorganisir dengan baik. Kemudian menghargai orang yang berlatih dengan tekun. Jadi latihan seperti ini sangat suka, sangat senang dengan atlet yang memang benar dalam latihan, disiplin dalam latihan, mengikuti semua instruksi, semua arahan dan kemauan pelatih tersebut. Maka bisa senang dengan atlet yang seperti ini. Oke, jadi inilah ciri atau sifat dari pelatih yang memiliki karakter otoriter. Oke, selanjutnya kita lihat ciri pelatih yang demokratis. Oke, pelatih yang demokratis sebagaimana yang ditampilkan, ciri yang pertama adalah senang memberi pujian. Jadi ini merupakan suatu bentuk motivasi yang diberikan kepada atletnya itu dengan memberikan pujian. Berbeda kalau kita melihat tadi pelatih yang otoriter, maka berbeda dengan pelatih yang otoriter tadi, memberikan motivasi berbentuk ancaman. Jadi itu sudah benar-benar berkebalikan dari pelatih yang otoriter. Kemudian ramah atau bersahabat. Jadi pelatih yang demokratis itu ramah terhadap atletnya, bersahabat dengan atletnya. Mudah untuk kita lakukan konsultasi, berbincang-bincang dengan atlet. Kemudian menerima pendapat atau saran. Jadi pelatih yang demokratis sifatnya terbuka, menerima pendapat, menerima saran, apakah itu dari luar atau dari atletnya itu sendiri. Jadi tidak kaku, pada satu pendapat, tapi dia bersifat terbuka. Kemudian selanjutnya luas dalam membuat rencana latihan. Jadi sifatnya luas dalam membuat rencana latihan, artinya dalam menyusun rencana atau program latihan, atlet itu dilibatkan untuk disusun, dirembukkan bersama dengan atletnya. Jadi atlet turut serta dalam menyusun program latihan. Kemudian sering mencoba-coba alternatif metode sistem yang baru. Jadi tidak monoton pada hanya satu metode bahwa ini saja yang digunakan, tetapi dia terbuka mencoba metode-metode yang sifatnya baru demi untuk mendapatkan metode yang lebih efektif dan efisien untuk diterapkan dalam proses latih demi untuk kemajuan dan perkembangan atletnya. Oke, selanjutnya ciri pelatih yang santai. Nah, ciri pelatih yang santai ini kedengarannya santai ya. Oke, kemudian kita lihat cirinya yang pertama itu tidak serius menangani tim. Jadi pelatih seperti ini itu tidak serius menangani tim karena banyak kesibukan yang lain sehingga tidak fokus dalam berlatih. Kemudian tidak bisa menggugah semangat tim. Jadi sulit untuk membangkitkan semangat di dalam tim. Selanjutnya jadwal latihan tidak terinci. Jadi jadwal latihannya tidak terinci, mungkin karena memang program-program latihan itu dari segi manajemen tidak tersusun detail, sistematis dan kurang rapi. Selanjutnya kesan sebagai orang dingin di mata
ada beban stres. Nah, ini yang menjadi masalah, tidak ada beban stres. Jadi mau kalah, mau menang di dalam suatu pertandingan itu sudah merupakan hal biasa bagi dirinya dan tidak bukan berarti tidak bukan apa ya bukan jadi beban dalam dirinya. Selanjutnya, nah itulah tadi tiga tipe pelatih yang sempat kita rangkum, yaitu secara umum pelatih yang otoriter, pelatih yang demokratis, pelatih yang santai. Nah, dari ketiga tipe pelatih tersebut telah kita saksikan seperti apa ciri-cirinya dan bagaimana kita masing-masing. Nah, sekarang kita perhatikan narasi yang tampil pada layar. Dikatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan pelatih memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh sebab itu, untuk menjadi pelatih yang baik, seorang pelatih harus mampu mengkombinasikan keuntungan dari tiga tipe pelatih tersebut. Nah, tadi bahwa kita tidak bisa menjustis yang mana terbaik, yang mana kurang baik dari tiga tipe, tapi kita harus mampu mengambil kelebihan atau kekurangan dari tiga tipe pelatih tersebut. Nah, sekarang kita lihat contoh. Saat melatih menggunakan gaya otoriter, agar atlet memiliki mental yang baik. Jadi, gaya otoriter itu biasanya diterapkan pada saat proses berlatih. Dapatkan dengan menerapkan gaya otoriter pada saat berlatih, yaitu membentuk mental atlet. Kemudian selanjutnya, ketika sedang bertanding, menggunakan gaya demokratis supaya atlet dapat mengembangkan permainannya. Kemudian selanjutnya, ketika di luar latihan menggunakan gaya santai agar bisa menjadi teman untuk menjalin kedekatan. Jadi bukan berarti pelatihan santai itu tidak bagus, tapi ada saat ada waktunya kapan kita menerapkan atau menggunakan tipe pelatihan santai. Pada saat apa itu? Yaitu pada saat kita memang dalam keadaan santai, bukan pada saat latihan, pada saat pertandingan, tapi sudah di luar daripada itu. Tujuannya itu untuk menjalin kedekatan bersama dengan atlet. Oke. Oke, baik, itulah tadi pokok bahasan materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tiga atau tipe pelatih dalam bidang pelatihan. Yang pertama itu tipe pelatih otoriter, tipe pelatih demokratis, dan tipe pelatih yang santai. Nah, tentu dari ketiga tipe atau karakter pelatih tersebut tidak bisa kita
masing-masing tipe pelatih tersebut punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, tugas kita adalah merangkum dan atau mengambil kelebihan dari ketiga-tiga tersebut sehingga nanti bisa kita terapkan di dalam dunia kepelatihan. Oke, cukup sekian